Untuk mendapatkan S3 harus S2 dulu. Untuk mendapatkan S2, S1 dulu. Nah, ini S2 duluan, ini agak aneh bin ajaib. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, siapa orang Indonesia yang tidak kenal dengan Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MBA, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua MPR RI. Gelarnya panjang, Dr. SE, SH, MBA, luar biasa. Akhir-akhir ini Mas Bambang atau sering disebut dengan Mas Bamsud ini menyedot perhatian publik karena ada dua hal. Pertama, dia diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap melanggar kode etik yang mengklaim semua partai sudah setuju untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan kabar terbaru, Mas Bamsud dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis oleh MKD, meskipun dalam panggilan sidang MKD, Bamsud tidak pernah hadir. Pertama katanya berhalangan ada kegiatan di MPR, yang terakhir tidak hadir juga. Makanya Bamsud ini dijatuhi hukuman in absentia, jadi dijatuhi hukuman sanksi dengan tidak hadir dalam persidangan, tapi sanksinya ringan lah. Itu satu hal. Berikutnya adalah heboh seorang Bambang Susatyo mengajukan diri untuk menjadi guru besar atau profesor dari Universitas Borobudur. Ini menarik perhatian publik. Yang menjadi perhatian kita itu yang kedua, pengajuan seorang Bamsud menjadi guru besar. Berarti dia harus loncat jabatan dari lektor menjadi guru besar. Ini menarik sekali karena kalau kita kulik dari penelusuran media, Bamsud ini mempunyai jenjang keserjanaan yang agak aneh, tidak lazim, karena dia S2 dulu baru S1. Keterangannya katanya ujiannya bersamaan, kuliahnya bersamaan, kemudian wisudanya bareng, tapi yang keluar ijazahnya S2 dulu. Pertanyaan saya satu hal, untuk menjadi S2 apakah tidak disyaratkan menjadi S1 lebih dahulu ya? Seingat saya, ini pendidikan gelar sarjanaan berjenjang. Untuk mendapatkan S3 harus S2 dulu. Untuk mendapatkan S2, S1 dulu. Nah, ini S2 duluan, ini agak aneh bin ajaib. Tapi kalau kita tilik dari perguruan tinggi mana, memang bukan perguruan tinggi yang terkenal, karena konon perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah MBA-nya sudah tutup. Namanya tidak perlu disebut lah. Ini aneh bin ajaib. Kemudian dia sekolah lagi S1 di universitas swasta yang tidak terlalu terkenal. Ini menarik perhatian kita karena orang ini biasanya S1 dulu, S2, S3. Gitu. Ini tidak, S2 dulu, kemudian S1, baru S3. Aneh. Kalau S3-nya lumayan lah, dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Unpad. Yang menjadi soal adalah manakala dia diajukan untuk gelar guru besar. Ini harus kita diskusikan dengan serius ini. Pertama adalah, layakkah seorang Bambang Susatyo memperoleh gelar guru besar? Sedangkan persyaratan guru besar adalah harus pernah mengajar 10 tahun berturut-turut. Memang benar Bambang Susatyo itu pernah menjadi dosen mulai tahun 2013
Tapi menurut catatan 2015 sampai 2019 Bambang Susatyo tidak aktif lagi menjadi dosen karena aktif menjadi anggota DPR RI. Sehingga mulai aktif kembali mengajar di Universitas Terbuka tahun 2020. Artinya kalau dihitung-hitung belum genap 10 tahun. Itu satu hal. Yang berikutnya adalah dengan memperoleh sarjana yang agak aneh begitu, layak nggak seorang ini menjadi guru besar? Padahal saya tahu banyak teman-teman saya yang dosen di UI, IPB, ITB, UNER, UGM yang bertahun-tahun jadi dosen untuk mendapatkan gelar guru besar saja sulitnya minta ampun. Bahkan konon seorang selevel Sri Mulyani Indrawati yang sudah pasti pantas menjadi seorang guru besar sampai sekarang pun juga belum keluar gelar guru besarnya. Memang ada peraturan internal di masing-masing universitas, tapi pertanyaannya adalah apakah pertimbangan untuk mendapatkan gelar profesor ini yang diambil oleh Bambang Susatyo ini tidak menodai perjuangan teman-teman dosen yang benar-benar profesinya murni dosen 100%. Kalau gelar guru besar diperoleh dengan cara-cara yang politis, gitu, saya bingung. Akhirnya orang bicara tentang kualitas keguru besaran seorang Bambang Susatyo kalau benar itu disetujui oleh Menteri Nadiem Makarim. Tapi di Indonesia saat ini memang aneh-aneh aja. Masih untung Mas Bambang ini mengajukan secara formal. Karena ada juga orang yang mak bedunduk menjadi profesor kehormatan. Saya baru mengerti di Indonesia ini ada namanya profesor kehormatan. Setahu saya, sepengetahuan saya, gelar profesor itu ada profesor akademik dan profesor research, itu dari LIPI biasanya dulu begitu ya. Gelar profesor kehormatan ini baru-baru saja. Kalau doktor honoris causa itu wajar. Kalau profesor kehormatan mungkin baru ada di Indonesia. Rupanya Mas Bambang tidak mengambil jalur guru besar kehormatan. Dia mengambil jalur formal dari Universitas Borobudur. Nah, pertanyaan saya adalah rasa keadilan bagi orang-orang yang lebih layak, yang jenjang kesarjanaannya tidak aneh, menempuh pendidikan S1, S2, S3, dan sudah mengajar puluhan tahun tidak terputus di perguruan tinggi negeri maupun swasta, susahnya mengumpulkan KUM atau nilai untuk mendapatkan gelar guru besar. Nah, ini tiba-tiba dengan alasan politis mungkin Mas Bambang ini mengajukan jadi gelar guru besar. Bagi saya, mbok janganlah kayak begitu. Jadi itu mendegradasi gelar profesor. Profesor itu guru besar yang harusnya memang mengajar rutin 10 tahun tidak terputus. Dan memang profesinya adalah dosen, guru besar. Bukan seorang politikus yang nyambi menjadi dosen. Terus tiba-tiba diberikan gelar guru besar. Bagi saya ini tidak fair. Sangat mengoyak-oyak keadilan bagi teman-teman yang murni sebagai dosen sudah memperoleh doktor dan sudah puluhan tahun mengajar, sulit sekali untuk mendapatkan gelar profesor. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah gelar akademik seperti guru besar ini jangan ditempuh dengan jalan politik. Jangan diperoleh dengan jalur-jalur yang bukan akademik, karena akan mendegradasi keguru besaran seseorang, dan guru besar yang lain akan merasa terdegradasi dengan adanya guru besar yang jenjang pendidikan kesarjanaannya aneh, S2 dulu, S1, S3 gitu ya. Terus mengajarnya pun juga tidak kontinu, dan saya tidak tahu apakah seorang Bambang Susatyo
pernah mengeluarkan tulisan-tulisan atau pendapat di jurnal-jurnal ilmiah. Karena itu menurut saya salah satu prasyarat untuk mendapatkan guru besar. Ada nilai kumnya di situ. Nah, sekali lagi ini kok berbau aroma politis gitu. Jadi mudah-mudahan Mas Bambang jadilah politisi sajalah. Seorang politisi tidak perlu harus bergelar profesor. Karena kalaupun nanti Anda bergelar profesor, kemudian dikulik-kulik kesarjanaan Anda, malah mempermalukan diri sendiri. Kehebatan seorang politisi itu sudah luar biasa, nggak perlu lagi ditambahin dengan gelar profesor yang hanya memperpanjang tulisan di batu nisan semata. Gelar profesor harus diberikan pada orang-orang yang layak dan patut mengabdi kepada perguruan tinggi sebagai pengajar, memang murni profesinya sebagai dosen, dan mendapatkan gelar kesarjanaannya dengan normal dari universitas-universitas yang terkemuka sehingga layak mendapatkan gelar menjadi guru besar. Itu pun ternyata sulit sekali diperoleh. Dan sekarang ada seorang politisi yang tidak mempunyai rekam jejak dosen yang panjang, tiba-tiba mengajukan diri menjadi guru besar. Bagi saya ini mengoyak-ngoyak keadilan bagi para dosen yang murni fokus mengabdi di perguruan tinggi yang ternyata sulit sekali mendapatkan gelar profesor. Jadi sekali lagi, gelar akademis jangan diperoleh dengan cara-cara politis lah. Jangan mempolitisasi gelar-gelar akademis. Gitu. Apalagi gelar guru besar, profesor, itu harus diberikan pada orang-orang yang layak dan pantas. Jadi sekali lagi, saya menghimbau kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek untuk mempertimbangkan faktor layak atau tidak seseorang menjadi guru besar, dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi orang-orang yang begitu mempunyai dedikasi tulus menjadi dosen yang benar-benar dosen sebagai pekerjaan atau profesi utamanya. Bukan sekedar dosen atau pengajar di perguruan tinggi hanya sambilan semata, hanya demi gengsi, hanya demi pencitraan. Gelar guru besar itu bukan gelar pencitraan, tapi suatu gelar yang sangat terhormat bagi orang-orang yang layak mendapatkannya. Jadi saya harus memberikan appeal ini agar semua orang jangan memperdagangkan idealisme, termasuk para birokrat yang memegang kendali memberikan putusan seseorang ini layak atau tidak menjadi gelar guru besar. Tetap tolonglah jaga marwah dan kehormatan guru besar, jangan diperdagangkan dengan murah, apalagi pakai jalur-jalur yang terkesan politis. Jadi sekali lagi, saya mohon kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, berikan gelar kesarjanaan pada orang-orang yang menempuh gelar sarjana dengan normal S1, S2, S3, dan benar-benar murni sebagai pengajar atau sebagai research, sehingga kita bangga menyebut seseorang itu dengan profesor, bukan karena alasan politis. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamri.